kita siapkan hati kita sebelum kita belajar, kita menyembah Tuhan dahulu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Ku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
memeliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Uralapa syarala warala 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 sinayaralamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau menolong kami, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi, Engkau menjagai kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau memelihara hidup kami. Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sinayarala barala barala mansharala barala 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 barala. Kami menyembahmu. Haleluya. Anugerahmu curahkan, terangi setiap hati, lembutkan kami. Pengurapanmu ada atas kami. Ralaya ralawa ralawa ralawa. Bekerjalah dalam hidup kami, sebab hidup ini milikmu. Biar hidup ini menyembahmu, biar hidup ini memuliakanmu. Kami butuh tuntunanmu, kami butuh penyertaanmu sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk mengumpul hari ini untuk mendengarkan firman. Hari ini hamba akan memberitakan sebagian dari hikmat-Mu dan firman-Mu. Pimpin mulut hamba yang tidak tahu apa-apa ini, dan biarkan Roh-Mu sepenuhnya bekerja di dalam mulut hati bibir hamba. Dan juga urapi hati seluruh umat-Mu ini, agar firman yang Engkau sampaikan dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala hikmat-Mu. Terpujilah nama Engkau. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita sudah sampai pengkhotbah 4. Saya beri judul Tali 3 Lembar Tidak Mudah Diputuskan. Ini bisa berarti unity, saudara. Unity. Oke, saya mulai dari yang pertama. Nah, pengkhotbah 4 itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah observasi Salomo di pengadilan. Kedua, observasi Salomo di marketplace. Ketiga, observasi Salomo di jalan umum. Yang keempat adalah observasi Salomo di istana raja. Jadi Salomo meninggalkan kehidupan diri sendiri, meninggalkan tahtanya, dia turun ke kerajaannya untuk mengobservasi. Dengan hikmatnya, dia menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di pengadilan, marketplace, jalan umum, dan istana raja. Nanti di pengkhotbah 5, dia akan observasi apa yang dilakukan orang di bait suci, di balai kota, dan terakhir dia tutup dengan uang. Saya mulai dengan pengkhotbah 4 ini. Dalam pasal 4 ini, Salomo merekam pengamatannya dari mengunjungi 4 tempat yang berbeda. Pengadilan, pasar, jalan raya, istana, dan menyaksikan beberapa orang melalui beberapa pengalaman. Kesimpulannya adalah bahwa hidup adalah monoton dan tidak selalu adil, saudara.
Karena kita tidak tahu masalah apa yang mungkin datang kepada kita pada hari tertentu. Tidak heran dia menulis demikian. Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya mulai yang pertama adalah Salomo meninggalkan istananya, dia kunjungi yang namanya pengadilan, saudara. Ini ada gambar orang-orang yang tertindas. Ini ada pejabat-pejabat yang diberikan kekuasaan. Apa yang terjadi? Kita baca Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 3. Lagi, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia dari kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Oke, saudara. Salomo mengamati peradilan di kerajaannya. Jadi saudara, politik telah didefinisikan sebagai pelaksanaan urusan publik untuk keuntungan pribadi. Bangsa Israel memiliki sistem peradilan yang memadai, Keluaran 18 ayat 13-27, Ulangan 17, Ulangan 16, dan hukum Israel itu berdasarkan hukum ilahi. Tetapi sistem bisa rusak seperti lainnya. Musa memperingatkan para pejabat untuk menghakimi dengan jujur dan adil, Imamat 19 ayat 15, Ulangan 1 ayat 17, dan baik para nabi maupun pemazmur mengecam ketidakadilan sosial, Mazmur 82, Yesaya 56 ayat 1. Salomo adalah raja yang bijaksana dan adil. Ya, kita sudah baca di satu raja-raja. Tetapi walaupun Salomo adalah raja yang bijaksana dan adil, tidak mungkin baginya untuk menjamin integritas. Kata integritas adalah kualitas yang bulat terhadap hukum itu dari setiap pejabat dalam pemerintahan. Jadi walaupun Salomo adalah raja yang bijaksana, tidak mungkin baginya menjamin setiap pejabatnya bisa berintegritas seperti Salomo. Jadi Salomo pergi ke ruang sidang untuk menonton persidangan, dan di sana ia melihat orang-orang yang tidak bersalah ditindas oleh pejabat yang haus kekuasaan. Para korban menangis, tetapi air mata mereka tidak berguna. Tidak ada yang berdiri bersama mereka untuk menghibur atau membantu mereka. Karena apa? Para penindas memiliki semua kekuasaan, dan para korbannya tidak berdaya untuk memprotes atau meminta keadilan. Kesimpulannya, tidak ada keadilan di tempat peradilan. Saudara, raja menyaksikan 3 tragedi, yaitu 1, penindasan dan eksploitasi di ruang peradilan. Kedua, rasa sakit dan kesedihan dalam kehidupan orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, tidak ada kepedulian di pihak mereka yang bisa membawa penghiburan. Begitu hancurnya Salomo oleh apa yang dilihatnya, sehingga dia memutuskan bahwa lebih baik mati daripada hidup dan tertindas. Dan lebih baik seseorang tidak pernah dilahirkan sama sekali, maka seseorang tidak akan pernah melihat perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Nah, pertanyaan ini, saudara, mengapa Salomo tidak melakukan sesuatu tentang ketidakadilan ini? Bagaimanapun dia adalah raja, saudara. Sayangnya, raja pun tidak dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah. Karena begitu Salomo mulai mencampuri pemerintahannya dan mengatur ulang berbagai hal, dia hanya akan menciptakan masalah baru dan mengungkapkan lebih banyak korupsi dan ketidakadilan. Jadi ini tidak berarti bahwa kita harus putus asa dalam memberantas korupsi politik. Sebagai warga negara Kristen, kita harus berdoa untuk semua yang berwenang dan melakukan apa yang kita dapat lakukan untuk memastikan hukum yang adil disahkan dan ditegakkan secara adil. Walaupun di dalam dunia ini tidak ada keadilan di tempat pengadilan.
Jadi kalau misalnya mau presiden sebaik apapun, raja sebaik apapun, sebijaksana apapun seperti Salomo, tidak mungkin memberantas korupsi secara habis, saudara. Kenapa? Hati manusia. Walaupun rajanya baik, tapi kalau misalnya anak-anak buahnya masih banyak korup, kalau dia campuri, itu akan menciptakan masalah baru. Nanti saudara, ketika Yesus Kristus datang dengan kerajaan baru, saat itu barusan semuanya bersih. Hanya Yesus Kristus. Salomo yang begitu bijaksana tidak dapat melakukan hal ini, tetapi Yesus Kristus waktu dia datang untuk membentuk kerajaan baru, baru saat itu semuanya akan bersih. Itu yang pertama, saudara. Jadi tidak ada keadilan di tempat peradilan. Semau sebersih apapun suatu negara, tetap aja ada korupsi, saudara. Jadi kita cuma bisa berdoa dan yang bisa kita lakukan aja untuk memastikan hukum itu ditegakkan secara adil. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang Salomo lihat di pasar, marketplace. Pengkhotbah 4, ayat 4 sampai 8. Jadi dari peradilan dia mengunjungi pasar, saudara. Ya, di pasar tempat orang bekerja, menjual barang. Oke, saya baca firman-Nya. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Jadi yang pertama adalah jeripaya, orang rajin sekali. Yang kedua adalah orang bodoh. Yang ketiga adalah orang yang seimbang. Keempat, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi di sini, saudara, muak dengan apa yang dilihatnya di pengadilan, saudara. Muak, Salomo muak. Raja pergi ke pasar untuk menyaksikan beberapa pekerja di tempat kerja. Tentunya dia tidak akan kecewa di sana karena kerja keras yang jujur adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan Adam memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di Taman Eden. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah seorang tukang kayu ketika dia ada di bumi. Markus 6 ayat 3. Tetapi setelah Salomo observasi, dia dengan hikmatnya dia observasi aktivitas di marketplace, di pasar, Salomo menyimpulkan ada 4 jenis manusia yang berbeda dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah orang yang rajin, saudara. Jadi wajar bagi Salomo pertama kali menemukan seorang buruh yang bekerja keras. Karena bagaimanapun, bukankah raja memuji kerja keras sebagai kebajikan dalam kitab Amsal? Ya, manusia itu tidak hanya rajin, tetapi dia terampil dalam pekerjaannya dan kompeten dalam semua yang dilakukan. Dia telah menguasai teknik perdagangan. Tetapi bagaimana dengan hatinya? Disinilah Salomo mengalami kekecewaan berikutnya. Satu-satunya alasan orang-orang ini menyempurnakan keterampilan mereka dan bekerja keras dari pagi sampai tengah malam dalam pekerjaan mereka hanyalah bukan untuk menikmati kesenangan mereka, tetapi untuk bersaing dengan orang lain dan menghasilkan lebih banyak uang daripada tetangga mereka. Jadi kesombongan, saudara, iri hati. Tujuan pekerjaan mereka bukanlah untuk menghasilkan produk yang indah atau berguna, atau untuk membantu orang, tetapi untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Bertahan dalam pertempuran untuk mendapatkan roti, saudara. Ini pertama adalah orang yang rajin. Tuhan tidak memasukkan faktor kesombongan ini ke dalam pekerjaan manusia. Ini adalah hasil dari dosa di dalam hati manusia. Kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak hanya ingin memiliki hal itu, tetapi kita akan ingin melampaui dan memiliki lebih banyak lagi. Ketamakan, persaingan, kecemburuan, iri hati seringkali terjadi bersamaan. Persaingan itu sendiri tidak berdosa, tapi ketika kita ingin menjadi yang pertama, akan ada masalah, bahkan sumber dari segala kejahatan. Persaingan tradisional antara pedagang maupun karyawan dapat menjadi hal yang membantu. Tetapi ketika persaingan berubah menjadi iri hati, dosa telah memasuki arena dan berubah menjadi kejahatan. Saudara,
kesombongan itu adalah kenikmatan berdiri di atas orang lain. Kenikmatan di atas orang lain. Kebanggaan sama kesombongan itu beda. Kalau bangga, dia bangga, tetapi tidak ada lawannya. Kalau kesombongan itu selalu ada lawan orang lain. Jadi seakan-akan kalau misalnya ada orang lebih dari saya, lebih kaya dari saya, lebih pintar dari saya, lebih ganteng dari saya, lebih happy dari saya, maka itu menjadi saingan saya dan saya tidak suka sama orang itu. Itu kesombongan, saudara. Jadi kebanggaan itu seperti bapak yang menepuk anaknya. Bagus sekali nak, engkau juara 1. Itu bukan kesombongan, saudara. Itu adalah kebanggaan karena tidak ada lawannya. Jadi kalau kesombongan itu selalu ada lawannya. Dan itu membuat orang tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena dia adalah lawan dia dengan iri hati yang dipunyainya. Itu adalah kesombongan, saudara. Jadi yang kedua adalah orang yang malas. Salomo berpindah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya dan mulai mempelajari seorang yang tidak memiliki ambisi sama sekali. Mungkin raja bisa belajar tentang kehidupan dengan memeriksa antitesis, lawannya, saudara. Cara ilmuwan mempelajari dingin untuk memahami panas. Pasti sulit baginya untuk melihat orang yang malas. Karena Salomo tidak bersimpati kepada orang-orang malas yang duduk sepanjang hari dengan tangan terlipat dan tidak melakukan apapun, saudara. Jadi kalau misalnya orang itu nggak ada kerjaan, ya bisa dia kerja sosial atau apa, itu bukan termasuk malas, ya saudara. Tapi paling nggak harus ada kegiatan yang memberkati manusia. Bagi Salomo, kemalasan adalah jalan yang lambat dan nyaman menuju kehancuran diri. Mungkin menyenangkan untuk tidur larut setiap pagi dan tidak harus pergi bekerja, tetapi tidak menyenangkan tidak punya uang untuk membeli kebutuhan hidup. Biarkanlah aku tidur lebih lama lagi. Di saat Anda tidur, kemiskinan merayap ke atas Anda seperti perampok dan menghancurkan Anda. Paulus menyatakan dengan belak-belakan, jika ada yang tidak mau bekerja, ia juga tidak makan. Orang yang rajin dimotivasi oleh persaingan dan terperangkap dalam perlombaan sia-sia kehidupan. Dia tidak punya waktu luang. Sedangkan antitesisnya, pria yang malas dimotivasi oleh kesenangan dan menuju kehancuran. Dia tidak punya waktu produktif. Apakah tidak ada jalan tengah di antara kedua ekstrim ini? Ya, saudara, adalah orang yang seimbang. Segenggam ketenangan lebih baik dari 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Ini saya paling suka kata-kata yang ini, saudara, nih ya. Saya balik lagi. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Ini adalah orang yang seimbang. Jadi, orang yang seimbang, dia produktif dalam pekerjaannya, tetapi dia juga berhati-hati dalam meluangkan waktu untuk tenang. Dia tidak ikut perlombaan ego, tetapi dia juga tidak mencoba melarikan diri dari tanggung jawab kehidupan normal. Mengapa kedua tangan penuh dengan keuntungan jika keuntungan itu membuat Anda kehilangan ketenangan pikiran dan mungkin kesehatan Anda? Jadi, Salomo di sini mengatakan yang paling baik itu adalah ada waktunya kerja, ada waktu untuk menikmati hasil dari kerjaan Anda. Jangan kerja terus atau jangan santai terus ya. Lebih baik mendapat keuntungan di satu sisi dan ketenangan di satu sisi. Ketika hati dikendalikan oleh iri hati dan persaingan, kehidupan menjadi pertempuran demi pertempuran. Gak ada gunanya, saudara. Instruksi Paulus tentang uang dalam 1 Timotius 6 dapat diterapkan di sini, terutama ayat 6, yaitu ibadah disertai rasa cukup adalah keuntungan besar, saudara. Orang yang rajin mungkin berpikir bahwa uang akan membelinya kedamaian, tetapi dia tidak punya waktu untuk menikmatinya. Pria yang malas berpikir bahwa tidak melakukan apapun akan memberinya kedamaian, tetapi gaya hidupnya hanya menghancurkannya. Orang yang seimbang menikmati baik kerja dan hasil kerjanya dan menyeimbangkan kerja keras dengan istirahat, ketenangan, baca firman, bersekutu dengan Allah, itu paling nikmat, saudara. Anda dapat mengambil apa yang Anda inginkan dari hidup, tetapi Anda juga harus membayarnya, saudara. Ini kata si Salomo, Anda harus seimbang. Ada orang yang keempat, saudara. Orang yang mandiri. Jadi kemudian Salomo memperhatikan seorang pria yang menyendiri, bekerja sangat keras, dia pergi untuk menanyainya. Raja menemukan bahwa orang itu tidak memiliki kerabat atau mitra untuk membantunya dalam bisnis. Dia mau sendiri, nggak mau ada teman, saudara. Juga tidak menginginkan bantuan apapun dari orang lain.
Dia menginginkan semua keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi dia sangat sibuk, tidak punya waktu untuk menikmati keuntungannya. Jika dia meninggal, dia tidak punya keluarga untuk mewarisi kekayaannya. Dengan kata lain, semua jeripayanya sia-sia. Ahli filsafat Yunani Sokrates berkata, kehidupan yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Tetapi orang mandiri tidak pernah berhenti cukup lama untuk bertanya, introspeksi pada dirinya sendiri. Untuk siapa saya bekerja begitu keras? Mengapa saya merampok kenikmatan hidup sendiri hanya untuk mengumpulkan lebih banyak uang? Orang yang rajin setidaknya memberikan pekerjaan bagi orang-orang dan bekerja sama dengan orang lain. Dan orang malas mungkin paling nggak ada waktu untuk menikmati waktu luang. Tetapi orang mandiri itu tidak sedang menguntungkan orang lain maupun dirinya sendiri. Kesimpulan Salomo, ini juga sia-sia, usaha menjaring angin. Ayat 8. Tuhan ingin kita bekerja, saudara, tetapi bekerja dengan semangat yang benar dan juga untuk alasan yang benar. Berbahagialah orang yang seimbang, saudara. Kita sampai ke jalan raya, highway, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Jadi dari pasar, Salomo lihat di jalan-jalan umum, dia perhatikan orang-orang, inilah kesimpulannya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini unity, yang kedua orang ini persahabatan, saudara. Ya, kita akan mulai baca. Pengalaman Salomo dengan orang yang mandiri membuatnya mempertimbangkan pentingnya persahabatan, saudara, dan nilai seorang yang melakukan sesuatu bersama. Salomo mengamati persahabatan di jalan-jalan raya. Dia mungkin ingat pepatah Yahudi, orang yang tidak memiliki teman seperti tangan kiri yang kehilangan tangan kanan. Mungkin dia melihat beberapa orang di jalan raya dan menarik kesimpulan, dua lebih baik daripada satu. Saudara, saya belajar firman itu, kadang-kadang kalau saya nggak ngerti itu saya butuh teman. Saya kadang-kadang telepon Pak Yosef, sekarang ini saya dapat teman lagi. Saya dapat teman lagi Pak Min, saya bisa berguru sama dia. Saya dapat belajar sama dia, minta pendapat Pak Min. Itu membuat saya komplit, saudara. Karena itu, seperti yang Salomo katakan, dua lebih baik daripada satu. Dua pasti lebih baik dari satu dalam hal bekerja. Karena dua pekerja bisa menyelesaikan lebih banyak. Jadi 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 mungkin 3, saudara. Bahkan ketika mereka membagi keuntungan, mereka masih mendapatkan hasil yang lebih baik untuk usaha mereka daripada jika mereka bekerja sendiri. Selain itu, jauh lebih mudah untuk melakukan pekerjaan sulit bersama karena satu dapat menjadi penyemangat bagi yang lain. Tetapi apabila Anda sombong, maka Anda tidak ada teman, karena Anda menganggap orang lain adalah saingan Anda. Tetapi kalau misalnya kita rendah hati, menganggap orang lain lebih penting dari kita, maka persahabatan itu akan timbul, saudara. Dan persahabatan itu menguntungkan. Karena Salomo berkata, dua lebih baik dari satu. Dua lebih baik dalam hal berjalan. Di Palestina, jalan dan jalan setapak tidak diaspal dan bahkan diratakan. Ada banyak batuan tersembunyi di ladang. Tidak jarang bahkan pada para pengelana yang paling berpengalaman sekalipun tersandung dan jatuh. Mungkin tulangnya patah. Atau bahkan jatuh ke dalam lubang yang tersembunyi. Bahkan seperti ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, digebukin penyamun, dan dia nggak bisa apa-apa. Ya, betapa indahnya memiliki teman yang dapat membantu Anda jika ini berlaku untuk kejahatan fisik kita. Seberapa besar penerapannya pada saat-saat kita tersandung dalam perjalanan rohani kita. Kita butuh teman, kita butuh penghiburan, kita butuh pemulihan. Betapa kita harus bersyukur atas teman-teman Kristen yang membantu kita untuk berjalan lebih lurus, saudara. Dua lebih baik dari satu dalam hal kehangatan. Dua orang pelancong yang sedang berkemah
atau bahkan tinggal di halaman penginapan umum akan merasakan dinginnya malam. Di Palestina, di Israel, ya, malam-malamnya itu dingin banget dan membutuhkan kehangatan satu sama lainnya untuk kenyamanan. Satu-satunya untuk menjadi hangat sendirian adalah dengan membawa selimut ekstra dan menambah beban Anda. Akhirnya, dua lebih baik daripada satu dalam keamanan, terutama pada malam hari. Berbahagia bagi siapapun untuk berpergian sendirian, siang atau malam. Kebanyakan orang berpergian dalam kelompok untuk persekutuan dan untuk keamanan. Bahkan Daud pun bersyukur atas teman yang turun tangan dan menyelamatkan nyawanya, yaitu Yonatan, saudara. Tetapi, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Salomo mulai dengan 1 ayat 8, lalu pindah ke 2 ayat 9, 10, 11, dan ditutup dengan 3. Ini adalah tipikal literatur Ibrani. 1 tali bisa mudah putus, 2 tali akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk memutuskannya, tetapi 3 tali yang dijalin bersama tidak mudah diputuskannya. Jika 2 orang lebih baik daripada 1, maka 3 akan lebih baik. Salomo memiliki lebih sekedar angka, dia memikirkan unity. 3 itu unity, saudara. Unity antara Tritunggal, ya, yang tercakup dalam 3 tali yang dijalin bersama. Jadi betapa indahnya gambaran persahabatan. Tetapi kenapa orang tidak bisa bersahabat satu sama lain? Karena iri hati, karena kesombongan, saudara. Pengen menjadi yang terdepan. Padahal kalau kita lebih banyak belajar, kita malah merasa kita nggak tahu apa-apa dan membutuhkan orang lain untuk melihat diri kita sebenarnya, saudara. Jadi persahabatan itu manis sekali. Syaratnya 1, jangan sombong. Ya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, Salomo kembali ke istana dan menyaksikan adegan-adegan di istana, politik istana, saudara. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin selama pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring. Amin. Ini yang terakhir, Salomo mengamati politik istana. Salomo di sini memperkenalkan sebuah cerita mengajarkan 2 kebenaran, yaitu ketidakstabilan kekuasaan politik dan perubahan popularitas, saudara. Raja dalam cerita itu pernah memperhatikan nasihat para penasihatnya dan memerintah dengan bijak. Tetapi ketika dia tua, ketika dia menjadi kuat, udah stabil, dia sombong, saudara. Sombongnya dia menolak untuk mendengarkan penasihatnya lagi. Masalahnya lebih dari kesombongan dan kepikunan. Dia mungkin dikelilingi oleh kumpulan penjilat, parasit yang menyanjungnya, mengisolasi dia dari kenyataan dan mengambil darinya semua yang mereka dapatkan. Hal itu sering terjadi pada pemimpin lemah yang lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Jadi ada seorang pahlawan, seorang muda dalam cerita itu, seorang pemuda bijak yang berada di penjara. Mungkin dia ada di sana karena dia mencoba membantu raja dan raja membencinya, tidak mau mendengarnya. Atau mungkin seorang yang di pengadilan berbohong tentang pemuda itu. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Ya, lihat Kejadian 39. Bagaimanapun juga, pemuda itu keluar dari penjara dan menjadi raja. Semua orang menyemangati mereka yang tidak diunggulkan dan bersukacita karena akhirnya bangsa ini memiliki kepemimpinan yang bijaksana. Pertimbangkanlah sekarang apa yang dikatakan cerita ini. Pemuda itu lahir miskin, tetapi dia menjadi kaya. Raja tua itu kaya, tetapi itu tidak membuatnya lebih bijaksana. Jadi dia mungkin saja miskin. Karena apa, saudara? Hikmat lebih berharga daripada uang dan jabatan. Pemuda itu ada di penjara, tetapi dia keluar dan naik tata. Raja tua itu di penjara karena kebodohannya. Dia dan di dalam lingkaran penjilatnya dan kehilangan tahtanya. Sejauh ini, moral dari cerita ini adalah kekayaan dan kedudukan bukanlah jaminan kesuksesan. Karena bisa jatuh saat itu juga. Dan kemiskinan dan tampaknya kegagalan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Kuncinya adalah hikmat, saudara. Tapi ceritanya terus berlanjut.
Setelah pemuda itu keluar dari penjara dan naik tahta karena permintaan rakyat, aku telah melihat semua yang hidup di bawah matahari berjalan bersama anak muda itu menggantikan raja. Sepertinya raja baru yang muda itu sukses, tetapi sayangnya popularitasnya tidak bertahan lama. Dia bisa menjadi pemimpin jutaan orang dan menjadi sangat populer. Tetapi kemudian generasi muda tumbuh di sekitarnya dan menolaknya. Masa baru menggulingkan raja baru itu dan menunjuk orang lain. Sekali lagi Salomo menarik kesimpulan yang sama. Itu semua adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Segala sesuatu yang di dunia ini tidak stabil. Hanya nanti setelah Yesus Kristus datang membentuk kerajaan baru di dunia ini, barusan ada sesuatu yang stabil. Baru ada yang gak ada namanya kesombongan, saudara. Maka itu kita sebagai orang Kristen, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara di mana Yesus Kristus nanti datang sebagai Raja. Di saat itu barusan segala macam akan indah, adil, dan bijaksana, saudara. Ya, kesimpulan dari pengkhotbah 4, pengkhotbah 4 mengajarkan kita sesuatu, itu berarti kita membutuhkan satu sama lainnya. Kita butuh teman, saudara. Karena dua lebih baik daripada satu. Kita butuh persahabatan. Kesatuan dan kesatuan membuat kita tidak mudah goyah dalam kehidupan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4 ini juga menekankan keseimbangan dari dalam hidup. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ada baiknya memiliki hal-hal yang dapat dibeli dengan uang, asalkan Anda tidak kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Berapa biaya yang Anda keluarkan dalam hal kehidupan untuk mendapatkan hal-hal yang penting bagi Anda? Berapa banyak hal permanen yang kadang-kadang Anda korbankan untuk mendapatkan hal yang sementara? Kadang-kadang Anda korbankan persahabatan demi uang, not worth it, saudara. Karena persahabatan adalah hal yang permanen dalam hidup ini. Tetapi uang adalah hal yang sementara yang bisa dicuri dari Anda kapanpun Anda. Saya lebih mementingkan persahabatan jauh daripada uang, saudara. Kalau misalnya ada persahabatan, kadang-kadang saya bisa korbankan uang demi persahabatan, saudara. Dan itu saya pernah lakukan dan hasilnya itu saya tidak pernah kecewa. Karena persahabatan itu adalah hal yang lebih lama daripada hal-hal uang, saudara. Percayalah kepada pengalaman saya dan percayalah kepada Salomo yang mengatakan ini, saudara. Nah, renungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Pertanyaannya, apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita atau menginvestasikan hidup kita? Perhatikan peringatan keras yang Yesus berikan kepada kita di sini. Setelah kita kehabisan hidup kita, kita tidak dapat membelinya kembali. Ingat, dia sedang mengajar murid-muridnya dan orang-orang telah mengakui dia sebagai anak Allah. Dia tidak memberitahu mereka bagaimana diselamatkan dan pergi ke surga. Tetapi bagaimana menyelamatkan hidup mereka dan memanfaatkan kesempatan mereka di bumi. Kehilangan jiwamu sama seperti dengan menyia-nyiakan hidup Anda. Kehilangan kesempatan besar yang Tuhan berikan kepada Anda untuk membuat hidup kita di dunia itu lebih berarti. Racun pertama adalah kesombongan, saudara. Racun paling jahat itu kesombongan, saudara. Yang dimana kesombongan itu akan melahirkan yang namanya iri hati, saudara. Nggak ada persahabatan di sana, saudara. Anda mungkin mendapatkan seluruh dunia dan menjadi sukses di mata manusia, namun tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan dalam hidup Anda ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan Yesus pada saat penghakiman. Jika itu terjadi, meskipun Anda mungkin memiliki seluruh dunia, itu tidak akan menjadi harga yang cukup untuk diberikan kepada Tuhan Yesus untuk membeli kesempatan lain dalam hidup. Apakah ada keuntungan untuk menjadi murid sejati? Ada, saudara. Kita akan menjadi lebih seperti Yesus Kristus dan suatu hari berbagi dalam kemuliaannya. Setan menjanjikan Anda kemuliaan, tetapi pada akhirnya Anda menerima penderitaan. Tuhan Yesus mengizinkan penderitaan, tetapi pada akhirnya penderitaan itu diubah menjadi kemuliaan. Jika kita mengakui Kristus dan hidup bagi Dia, suatu hari Dia akan mengakui kita dan berbagi kemuliaannya dengan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan demikian firman Tuhan di pengkhotbah 4. Next week, di tanggal 6 Oktober, kita lanjutkan di pengkhotbah 5 dengan topik takutlah akan Allah, di mana Salomo mengobservasi orang-orang di bait suci, di balai kota, dan dia terakhir akan bicara tentang uang.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak David. Saya percaya kita semua diberkati malam hari ini karena malam hari ini pembahasannya sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, ya. Membahas tentang yang paling penting dalam hidup kita itu apa sih, gitu ya. Jadi yang paling penting dalam hidup kita yang pertama adalah sikap rendah hati. Ya, itu pertama. Nah, kalau saya tanya, di sini siapa yang sombong? Angkat tangan. Betul ya. Jadi itu Pak David itu benar-benar. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang sombong, kita semua harus angkat tangan. Tapi percaya atau tidak, kita itu orang sombong. Justru yang nggak angkat tangan, gitu ya. Itu orang paling sombong sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa di sini orang sombong, ya kita angkat tangan aja karena itu pasti menunjuk kepada kita. Ya, jadi begitu. Ada di sini yang rendah hati? Angkat tangan yang rendah hati. Nah, itu rajanya sombong tuh. Orang yang mengaku dirinya atau merasa dirinya rendah hati itu orang paling sombong sebenarnya ya. Hati-hati juga. Jadi kita harus berani mengakui, iya, saya ini orang egois, saya ini orang sombong, saya ini orang yang paling punya karakter antik, susah dimengerti ya saya ini, gitu ya. Jadi kalau saya berpikir gini, siapa sih orang yang paling menjengkelkan dalam hidup saya? Dan setiap hari itu saya lihat. Waktu kapan? Waktu saya di depan cermin. Ya, itu dia. Jadi kita harus selalu berpikir begitu. Kenapa? Supaya kita nggak seperti raja tadi. Ya, raja tadi sebenarnya gambaran kita juga. Gitu. Waktu kita seperti raja tadi, merasa benar, merasa udah kuat, merasa nggak perlu mendengarkan nasihat, maka akan jatuh. Ya, tetapi sesuatu yang kayaknya kecil, miskin, nggak berarti, itu sikap yang paling penting karena justru di sifat yang seakan-akan nggak memiliki apa-apa, butuh banyak pengertian, butuh banyak nasihat, justru sifat seperti itulah yang akan menaikkan kita, ya, untuk kita sebenarnya apa ya namanya ya, kita bisa memerintah gitu. Tuhan akan percayakan, kita akan menemukan apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya ini pengkhotbah ini kayak teka-teki, saudara ya, kayak teka-teki silang. Ini cukup menarik kalau kita renungkan. Tetapi hal yang paling penting adalah prinsip yang selanjutnya yang tadi saya ingat ya dalam hidup ini, ingat yang penting adalah segenggam ketenangan, damai sejahtera. Jangan korbankan damai, kita kehilangan damai sejahtera demi gitu ya duit. Gue dapat duit gitu, gue menang tender, gue dapat pelayanan, tapi kalau itu menyakiti hati sesama kita, lebih baik enggak. Lebih baik kita korbankan itu. Ibaratnya nggak apa-apa lah, saya nggak mendapatkan itu gitu daripada kita menyakiti teman kita. Karena ternyata yang penting adalah kita sebenarnya gini, punya sahabat itu lebih penting ya. Jadi kalau kita bisa punya sahabat itu lebih penting. Kalau kita punya sahabat, bagaimana sih kita menemukan sahabat? Jangan sampai kita ada pikiran negatif. Kita sama teman kita itu positif aja, positif aja, positif aja, gitu, positif aja. Ya, itulah terus membangun sikap pikiran positif. Maka kita akan bisa menemukan orang-orang yang nanti dia akan menopang kita, cocok sama kita gitu. Waktu kita pikirannya positif terus. Pikiran positif itu mendatangkan yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya pikiran negatif, maka akan mendatangkan yang negatif dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini sebenarnya ditentukan juga sama pikiran kita. Bagaimana pikiran kita bisa positif, 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 ya kita harus selalu mendekat kepada Raja Positif. Siapa Raja Positif? Tuhan di surga. Dia selalu positif. Dia nggak pernah memandang kita itu negatif. Dia selalu dia selalu bilang gini, engkau spesial, aku mengenal engkau, aku mengasihi engkau, engkau berharga di mataku. Tuhan nggak pernah menghakimi kita, berdosa, masuk neraka, nggak pernah.
ya. Tuhan selalu menerima kita, gitu. Nah, itu sesuatu yang terus kalau kita menerima seseorang di sekitar kita seperti Tuhan menerima kita, jadi seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin udah mau bertanya, saya persilahkan. Ya, oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita akan akhiri ya. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami menjadi orang yang tidak sombong, menjaga untuk selalu rendah hati, mengutamakan ketentraman, mengutamakan damai sejahtera daripada sedikit rezeki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan hikmat-Mu atas setiap kami, untuk kami semakin mengerti firman-Mu, semakin mengerti Engkau tambah-tambahkan hikmat setiap kami, untuk kami berjalan dalam kerendahan hati setiap hari, setiap hari kami dijauhkan daripada kesombongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Pak David Chang yang sudah mengajar kami membagi roti hidup, membagi firman-Mu untuk mengubah hidup kami, untuk menambah kebijaksanaan
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami memberkati Pak David. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu ini. Juga Tuhan Kau memberkati keluarganya, istri, anaknya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terus Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Pak David Chang ya Tuhan. Kau juga memberkati pekerjaannya, segala rencananya. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati. Biar Pak David Chang boleh menjadi berkat bagi banyak orang lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau tuntun untuk Pak David Chang boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pak David ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Juga malam hari ini kami berdoa untuk Cik Mina. Mari kita arahkan tangan kita ke kamera. Tuhan, kami bawa Cik Mina ke dalam tangan-Mu. Kalau Cik Mina dalam kondisi sakit, mau cari dokter, ambil keputusan untuk mengambil tindakan-tindakan medis. Malam hari ini kami angkat tangan kami dan kami berdoa. Tuhan jamah Cik Mina, jamah, 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 jamah. Tuhan jamah. Kami percaya bagimu nggak ada yang mustahil. Tuhan Yesus Allah yang penuh kuasa. Firman-Mu berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan malam hari ini kami tumpang tangan atas Cik Mina. Segala bagian-bagian tubuh yang sakit, jamah, jamah. Ginjal yang sakit, empedu yang sakit, jamah, 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 jamah. Bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Cik Mina ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mukjizat-Mu bekerja dalam kehidupan Cik Mina. Engkau memberkati segala rencana yang sudah dibuat, janji dengan dokter semuanya. Tuhan berkati. Tuhan buat lancar segala urusan. Dan kami akan melihat mukjizat-Mu dinyatakan dalam setiap langkah yang diambil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Engkau memberkati setiap kami malam hari ini. Apapun usaha kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berkati setiap kami. Apa yang menjadi seru doa pergumulan kami. Malam hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Melawat setiap kami. Engkau Allah menuntut tangan kami. Engkau Allah yang membawa kami untuk kami mencapai, memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau akhiri kelas ini. Dan mari Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Orala pasyirala patakayarala parala. Mari taruh tangan kananmu di atas kepala dan katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini, terimalah
berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.